penggunaannya turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan. Kali ini kita lanjut materinya tentang diferensial lanjut, yakni membahas tentang kecekungan dan titik belok dari suatu fungsi trigonometri. Nah, sebagai tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian semua bisa menerapkan konsep turunan fungsi dalam menentukan interval kecekungan dari suatu fungsi dan titik belok fungsi. Baik, saksikan video yang akan Bapak sampaikan. Ingat, jika ada pertanyaan silakan sampaikan di ruang pembahasan Discord. Semangat! Materi matematika peminatan di kelas 12 diferensial lanjut. Lihat di buku paketnya di halaman 102 ya. Langsung saja. Nah, untuk diferensial lanjut ini kita akan memerlukan ya. Kita akan memerlukan itu turunan kedua ya. Memerlukan turunan kedua dari suatu fungsi. Turunan kedua. Nah, jika dimisalkan ya, jika kita misalkan suatu fungsi y sama dengan fx ya, maka ingat, jika turunan pertama itu kan artinya y aksen sama dengan f aksen x. Berarti jika kita turunkan sekali lagi, maka akan dapatlah turunan kedua. Dua dilambangkan nanti aksennya dua kali ya. Artinya adalah f double aksen x. Nah, apa hubungannya? Sesuai sama yang dituliskan di buku, akan membuatkan tiga hal. Jika diketahui ini, maka nanti akan ada yang pertama disebut dengan cekung ke atas. Nah, cekung ke atas. Yang kedua, cekung ke bawah. Ke bawah. Yang ketiga, belok. Nah, belok. Minggu lalu kita udah ada membahas jika ada kurva seperti ini ya. Nah, ini kan namanya kurva naik. Tapi di satu kondisi di sini dia berbelok. Nah, berbelok. Ini disebutnya dia dengan titik belok. Nah, hubungannya ada dengan turunan kedua. Jika dia fungsi itu cekung ke atas, maka artinya turunan keduanya ini harus lebih besar dari 0. Sementara jika nanti dia cekung ke bawah, maka dia turunan pertama keduanya ini harus kecil 0. Dan dia akan belok jika turunan keduanya ini sama dengan 0. Contoh nih, misalnya y sama dengan x kuadrat. Kan gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita turunkan pertama kali, kalau kita turunkan y aksennya adalah 2x, y double aksennya adalah 2. Nah, 2 ini kan besar 0 positif, maka ini disebut dengan cekung ke atas ya. Ini disebut dengan cekung ke atas. Itu kan untuk fungsi yang aljabar. Sekarang coba kita lihat fungsi yang trigonometrinya. Misalnya ada contoh seperti ini ya. Diketahui fungsi y sama dengan sin. Tentukan interval agar fungsi tersebut cekung ke atas, cekung ke bawah, dan dia belok. Nah, berarti kan kita ini berhubungan dengan yang namanya grafik dulu ya. Kita tes dulu grafiknya. Bagaimana grafik dari sinus? Ini sudah sering kita bahas. Ini coba gambarnya seperti ini. Oke. Nah, beginilah dia grafik dari sinus. Dari 0, ini 180 dan ini 360. Nanti kita akan bahas dengan kebalikan ke grafik ini. Sekarang kita cari turunannya. Y sama dengan sin x. Berarti turunan pertamanya adalah cos x. Turunan keduanya adalah min sin x. Kan seperti itu ya. Oke, yang pertama, cekung ke atas. Cekung ke atas akan kita peroleh
jika turunan keduanya lebih besar dari 0, atau min sin x lebih besar dari 0. Kali kan min sin x lebih kecil dari 0. Nah, kita harus buat dulu ya. Ini boleh langsung atau boleh dulu dibuat seperti kemarin. Jadikan persamaan. Sin x sama dengan 0. Sin berapa aja yang 0? Sin 0. Sin 0 ya. Berarti X sama dengan 0 tambah K kali 360. Untuk K-nya 0, X-nya adalah 0. Untuk K-nya sama dengan 1, X-nya adalah 360. Ini yang pertama. Yang kedua, X sama dengan 180 dikurang 0 tambah K kali 360. Untuk K-nya 0, dapatlah X-nya 180. Sehingga kalau kita gambarkan, oke, ini 0, 180, 360. Coba di sini, misalkan dia 90 ya. Ketikkan, bukan kemarin lagi ya, kita sudah sini belajarnya dari persamaan 90. Sin 90 berapa? 1. Sin 90 adalah 1. Apakah 1 itu lebih kecil 0? Tidak ya. Ini dia positif. Ini negatif. Ingat ya tadi sin 90 ini sama dengan 1, berarti positif. Yang ini 270. Sin 270 adalah 0, negatif. Yang diminta adalah yang lebih kecil dari 0, yang negatif. Yang ini. Nah, maka dari sini nampaklah dia cekung ke atas jika X-nya terletak dari 180 sampai dengan 360. Jelas ya? Oke, pertama. Kedua, cekung ke bawah. Nah, kita tinggal melihat hasil dari yang tadi yang pertama. Ya, ini 0, ini 180, ini 360. Nah, ini kan positif, negatif. Nah, cekung ke bawah, dia memiliki syarat bahwa turunan keduanya harus lebih besar dari cekung ke bawah dia turunan keduanya itu lebih kecil ya, kecil dari 0. Nah, ya betul. Berarti min sin x lebih kecil dari 0. Kalau min sin x besar dari 0. Nah, kita lihat. Berarti yang besar dari 0 adalah yang positif, yang ini. Maka dia akan cekung ke bawah saat X-nya terletak di antara 0 sampai 360 sampai 180. Dan yang ketiga, belok. Belok. Kapan dia belok? Jika turunan keduanya sama dengan 0. Berarti min sin X sama dengan 0, sin X sama dengan 0. Udah kita peroleh ya, 3 tadi. X-nya 0, X-nya 180, dan X-nya 360. Nah, kita sekarang kembalikan ke gambarnya yang awal tadi. Sini. Ini 0, ini dia 180, ini dia 360. Perhatikan. Lihat. Dari 0 sampai 180, dia cekungnya ke arah bawah. Ya, di sini dia cekung ke bawah. Perhatikan jawabannya benar. 0 sampai 180 cekung ke bawah. Dari 180 sampai 360 dia cekung ke atas ya. Cekung ke atas. Perhatikan benar. Nah, dan jika gambar kita pas, maka nanti di sini memang dia akan berbelok, tengok. Dari dia seperti ini, arahnya jadi kemari, ya. Dia gini, jadi kemari. Berbelok, sama. Dari sini dia berbelok, ya. Seperti itu. Makanya beloknya pas dia di titik 0 di 180 dan di 360. Seperti itu ya. Oh, ini kok kita buat sudutnya. Ini kita buat belok.
Nah, inilah penyelesaian dari sin X yang diminta tentukan interval dia cukup ke atas, cukup ke bawah, dan dia belok ya. Jadi dari gambar ini sebenarnya nampak, cuman untuk memastikannya kita pakai hitungan aljabarnya. Demikianlah materi untuk pertemuan 6. Terima kasih. Baiklah, nah semuanya, bagaimana materi tadi tentang kecekungan dan titik belok fungsi? Apakah bisa dipahami dengan baik? Nah, ingat kita buat kesimpulan materi kita hari ini dari sini ya. Cukup ke atas itu maka turunan itu turun keduanya ya, x dan 0. Cukup ke bawah, turun keduanya lebih kecil 0 dan titik belok turunan keduanya sama dengan 0. Nah, demikianlah materi kita hari ini.